Bab 343 tidak ingin dia ditindas. 4 Kaisar Agung Nasib. Hal ini langsung membuat Sander mengernyit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Yongsheng akan mengutus 4 Kaisar Agung Nasib sekaligus. Perlu diketahui bahwa dia baru saja mencapai tingkat kekal Xian. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi ini? Hanya saja, yang lebih mengejutkan baginya adalah pemegang pedang muncul untuk membantunya. Sander melihat wanita di depannya dengan perasaan yang rumit. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pemegang pedang melihat Sander dan berkata dengan dingin, "Datang untuk melihatmu mati." Ucapan itu memang kasar, tetapi Sander malah merasa hangat di hatinya. Wanita itu memandangnya dengan tajam. "Kenapa kamu tersenyum? Ada yang lucu?" Sander menjawab dengan serius, "Datang membantuku akan merusak rencana Rosa." Wanita itu berpaling tanpa ekspresi di wajahnya. "Nanti, aku akan menahan mereka berempat. Kamu cepat pergi." Sander hendak menyela, tetapi wanita itu tiba-tiba berucap dengan lembut, "Jangan memaksakan dirimu. Kalau kamu tinggal, pasti akan mati." Sander tampak menggeleng. Pemegang pedang memaki, "Dasar bodoh." Sander melihat Kaisar Agung Nasib di kejauhan, lalu bertanya pelan, "Kalau aku pergi, apa yang akan kamu lakukan?" Pemegang pedang menatap Sander tanpa berkata apa-apa. Saat itulah, Kaisar Zhang di kejauhan tiba-tiba berkata, "Sandiwara apa yang sedang alam semesta nyata mainkan?" Wanita itu menatap Kaisar Zhang. Kaisar itu bertanya dengan heran, "Pemegang pedang, apa Rosa tidak memberitahumu bahwa dia sudah bekerja sama dengan era peradaban abadi?" Pemegang pedang malah menatap Kaisar Zhang. "Apa hubungannya kerja sama kalian denganku?" Kaisar Zhang memicingkan matanya. Tampaknya alam semesta nyata juga tidak mudah ditaklukkan. Sementara itu, Kaisar Nuan berkata tiba-tiba, "Kalau dia ingin menyelamatkan orang ini, kita harus membunuhnya bersama. Apa gunanya berbicara panjang lebar?" Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Kedua Kaisar Agung Nasib bergerak bersama pada saat bersamaan. Melihat itu, Kaisar Zhang tidak berbasa-basi. Dia tiba-tiba mengarahkan pedang ke Sander. Keempat Kaisar Agung Nasib bergerak bersama-sama, itu sungguh mengerikan. Hanya dengan aura yang dipancarkannya saja, sudah cukup untuk menghancurkan seluruh galaksi. Melihat keempat orang itu bertindak, pemegang pedang menatap dengan tatapan dingin yang ekstrim. Tiba-tiba, dia melangkah maju. Dia menebas dengan kedua tangannya ke depan, lalu berseru, "Buka!" Serak. Dari dahi pemegang pedang, tiba-tiba muncul sebilah pedang yang langsung menghunus ke arah Kaisar Zhang di kejauhan. Bam! Saat pedang itu terayun, itu langsung memaksa Kaisar Zhang yang ada di depannya berulang kali mundur. Kemudian, dalam sekejap, wanita itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya semula. Dalam sekejap itu pula, ribuan serangan pedang langsung memaksa ketiga Kaisar Agung mundur berulang kali. Melihat adegan ini, keempat Kaisar tadi menjadi sangat serius, bahkan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan sejati pemegang pedang ternyata begitu kuat. Wanita itu menatap dingin ke arah keempat Kaisar. Aura pedang yang menakutkan tersebar di sekelilingnya. Saat merasakan kekuatan pedang yang dahsyat itu, Sander yang berada di samping pemegang pedang juga terkejut. Awalnya, dia pikir, setelah kekuatannya meningkat, dia bisa sebanding dengan pemegang pedang. Namun sekarang, terlihat jarak antara mereka masih sangat besar. Bahkan,
dia merasa pemegang pedang sebelumnya masih menahan diri. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati 10 kali. Perasaan Sander bercampur aduk. Pada saat yang bersamaan, wanita itu tiba-tiba meraih bahu Sander, kemudian segera mengubahnya menjadi cahaya pedang dan menghilang jauh di kejauhan. Melihat adegan itu, Kaisar Zhang yang memimpin menggeram, kejar mereka. Dalam sekejap, keempat Kaisar Agung Nasib menghilang dari tempat itu. Di ujung galaksi yang jauh, pemegang pedang membawa Sander menerobos melalui ruang dan waktu, lalu menuju alam semesta Guanxuan. Sander menoleh ke arah pemegang pedang yang begitu dekat. Kulitnya putih bersih, fitur wajahnya sempurna. Meskipun hanya setengah wajahnya yang terlihat, kecantikannya begitu memukau. Seolah-olah menyadari pandangannya, pemegang pedang tiba-tiba menatapnya dan memarahi, "Kenapa kamu melihatku?" Sander mengalihkan pandangannya. Dia melihat ke kejauhan dan tidak berkata-kata. Pemegang pedang menatap tajam Sander. "Aku menyelamatkanmu hanya karena tidak ingin kamu mati dengan cara tidak adil seperti ini. Tidak lebih dari itu, mengerti?" Sander tampak mengangguk. "Aku mengerti. Kamu ingin membunuhku sendiri." Wanita itu berkata dengan dingin, "Baguslah, yang penting kamu mengerti." Sander tiba-tiba tersenyum. Wanita itu murka. "Kenapa kamu tersenyum? Ada yang lucu. Kalau kamu masih tersenyum, aku akan menusukmu sampai mati." Sander segera berkata, "Baiklah, aku tidak akan tersenyum lagi." Pemegang pedang menatap Sander dengan penuh kemarahan, kemudian berbalik melihat ke arah ujung galaksi yang jauh. Setelah diam sejenak, dia menyadari bahwa keempat Kaisar Agung Nasib sedang mengejar mereka. Dia bertanya, "Apakah kamu bisa menghubungi orang-orang dari alam semesta Guanxuan?" Sander tampak menggeleng. "Tempat ini terlalu jauh dari sana." Pemegang pedang mengernyitkan alis. Ketika ingin mengatakan sesuatu, pemegang pedang tiba-tiba berhenti. Sander bertanya, "Ada apa?" Pemegang pedang memandang ke kejauhan tanpa berkata apa-apa. Sander juga melihat ke arah itu. Tidak jauh dari mereka, seorang pria tua muncul. Dia mengenakan jubah dan memegang sapu. Tidak ada aura di seluruh tubuhnya, seolah-olah dia adalah bagian dari seluruh galaksi. Tampaknya dia adalah seorang ahli. Di samping pria tua itu, ada dua ahli. Keduanya sama-sama Kaisar Agung Nasib. Saat itu, keempat kaisar yang mengejar mereka sudah cukup dekat dari mereka. 6 Kaisar Agung Nasib, ditambah dengan satu pria tua yang mengenakan jubah. Melihat ini, Sander tampak mengernyit. Kaisar Yongsheng memiliki 12 Kaisar Agung Nasib dan sekarang setengah dari mereka sudah hadir. Salah. Tiba-tiba, Sander menyadari sesuatu. Kaisar Yongsheng adalah orang yang sangat sombong, jadi tidak mungkin dia memerintahkan serangan sekuat ini hanya untuknya. Jelas, ini adalah permainan dari Rosa. Pasti Rosa memberitahu Kaisar Yongsheng tentang sesuatu yang membuatnya sangat memperhatikan Sander. Sander tiba-tiba merasa kesal. Dia tidak pernah curiga terhadap Rosa sebelumnya karena beranggapan bahwa wanita itu diutus oleh ayahnya untuk membantunya di dalam pagoda. Pada awalnya, dia memang membantunya. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa rencana Rosa akan sebusuk ini. Apakah ayahnya menempatkan Rosa di sisinya untuk makin menyulitkan hidupnya? Di momen ini, Sander sungguh merasa kakek kurang tegas dalam membiarkan keturunannya. Dia seharusnya lebih kejam lagi. Semua anggota keluarga yang sungguh pandai menipu. Di kejauhan,
Pria tua berjubah melihat wanita itu dan berucap, "Pemegang pedang, apakah Nona Rosa tidak memberitahu tentang kerja sama antara alam semesta nyata dan era peradaban abadi kami?" Pemegang pedang menatap pria tua itu. Membunuh seorang kekal sian saja harus mengutus 7 kaisar agung nasib. Pria tua itu melirik Sander, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Sander bukan kekal sian biasa. Tentu saja, semua ini berkat peringatan dari Rosa. Kalau tidak, kami hanya akan mengirim 1 orang dan dia mungkin bisa melarikan diri." Mendengar itu, raut wajah Sander menjadi gelap. Sepertinya Rosa tahu segalanya tentang dirinya. Hari-harinya akan menjadi lebih sulit dari sekarang. Pada saat itu, pria tua itu berkata lagi, "Pemegang pedang, kami tidak ingin bertentangan dengan alam semesta nyata. Jadi, kalau kamu ingin pergi, kamu bisa pergi kapan saja. Tapi, kalau kamu tetap di sini, kami tidak akan bertanggung jawab atas tindakan kami." Wanita itu tiba-tiba menatap Sander, lalu berucap dengan suara pelan, "Pergilah, ya." Sander melihat pemegang pedang yang begitu dekat. "Aku ingin pergi. Karena begitu aku pergi, mereka akan mengejarku dan kamu tidak akan mendapat masalah. Tapi, aku takut kamu akan berjuang mati-matian untuk menghentikan mereka." Pemegang pedang berpaling, lalu membantah dengan suara dingin, "Kamu berpikir terlalu banyak. Aku tidak akan mati-matian demimu." Saat itu, tangan Sander tiba-tiba terbuka. Auranya tiba-tiba melonjak. Bam! Segel Tao muncul. Dengan bantuan Segel Tao, Sander mencapai tingkat Peri Suyue. Setelah mencapai tingkat itu, dia mengaktifkan segel Dewa Petir dan pohon keramat alam. Begitu ketiga kekuatan menyatu, kekuatan Sander mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat adegan ini, pria tua itu memicing. Segel Tao. Tujuan utama mereka adalah membunuh Sander dan mendapatkan benda-benda ilahi di tubuhnya. Setiap benda itu adalah benda ilahi dengan tingkat tak terbatas yang sangat berharga. Terutama segel Tao ini. Memiliki segel ini akan memungkinkan mereka untuk memecahkan segel yang ditinggalkan oleh pemilik pena Tao sebelumnya. Tujuan mereka kali ini adalah demi merebut segel Tao. Sander tiba-tiba meraih wajah pemegang pedang yang dekat dengannya. Wanita itu menatapnya tanpa menghindar. Melihat wanita yang begitu dekat dengannya, tangan Sander yang hampir menyentuh wajahnya tiba-tiba berhenti setengah jalan. Sander akhirnya menarik tangannya. Dia menatap wanita di hadapannya. Ada ribuan kata-kata di hatinya, tetapi dia hanya bisa mengucapkan 2 kata. "Terima kasih." Setelah itu, sosoknya tiba-tiba gemetar. Sebuah kilatan petir muncul di bawahnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi sinar pedang yang muncul di ujung galaksi. Pada saat yang sama, suaranya terdengar dari ujung galaksi, "Rosa, Wulan, aku tahu kalian berdua ada di sini. Jangan biarkan dia melakukan sesuatu lagi." Pria tua itu dan yang lainnya tidak peduli dengan pemegang pedang. Mereka berubah menjadi cahaya dan mengejar Sander. Mereka memiliki satu target, yaitu Sander. Pemegang pedang menunjukkan kilatan dingin di matanya dan siap untuk bertarung. Namun, tiba-tiba, Rosa dan Wulan muncul di sampingnya. Hal ini membuat pemegang pedang mengerutkan kening. Rosa menatapnya sambil berucap, "Jangan bilang kamu menyukainya." Wulan juga mengernyitkan kening. Dia melihat wanita itu dan merasa ada yang tidak beres. Pada awalnya, dia tidak memikirkannya, tetapi setelah mendengar kata-kata Rosa, dia menyadari bahwa sesuatu tidak beres.
Pemegang pedang menatap Rosa. Namun, Rosa dengan tegas mengatakan, "Selin, dia adalah musuh alam semesta nyata." Sayangnya, wanita itu mengabaikannya. Selin berjalan menjauh, tetapi Rosa mengadangnya dan memarahi, "Apakah kamu gila? Kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Hah? Apakah otakmu rusak? Apa kamu tidak tahu dia akan mengakhiri alam semesta nyata?" Hah? Pemegang pedang menatap tajam Rosa. "Bukannya kamu bilang dia sangat tampan?" Rosa sontak marah. "Tampan apanya? Selin, jangan bodoh. Pria itu sangat licik. Sungguh, aku mengikuti dia begitu lama. Dia memiliki karakter yang buruk. Dia bukan hanya perayu, tapi juga pelin-pelan." Pemegang pedang mengabaikan Rosa dan bergegas pergi. Pada saat itu, aura yang mengerikan langsung menyelimutinya. Pemegang pedang menoleh ke arah Rosa, "Jadi, apakah kamu akan menyerangku sekarang?" Rosa menatapnya dengan tatapan dingin. Dia memiliki dendam yang tak terelakkan dengan era peradaban abadi. Itu adalah yang terbaik bagi alam semesta nyata. Siapapun boleh menyelamatkannya, tapi kamu tidak boleh. Ingatlah identitasmu. Kamu adalah makhluk dewa alam semesta nyata. Kamu adalah pemimpin kompi pengawalan dekat. Kamu berasal dari desa Cadas. Apakah kamu benar-benar akan mengkhianati alam semesta nyata, desa Cadas, dan kakak hanya demi seorang pria?" Selin menatap Rosa lekat-lekat. Tangannya menggenggam erat. Kata-kata Rosa bak pedang yang menusuk hati. Rosa masih ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba Selin berkata dengan lembut, "Rosa, aku tidak ingin melihatnya mati." "Ah!" Rosa tiba-tiba berseru, "Bagaimana kamu bisa menyukainya?" "Hah? Bagaimana bisa?" Ketika dia mengatakan itu, dia seakan-akan menyadari sesuatu. Matanya tiba-tiba memicing. Alam rahasia keabadian. Apa yang terjadi pada kalian di alam rahasia keabadian? Kalian. Pemegang pedang melihat Rosa yang marah di depannya. "Kata-katamu benar. Dia adalah musuh alam semesta nyata. Cara kalian menghadapinya tidak salah. Bagaimanapun, kita musuh. Itu sebabnya sudah sewajarnya menyerangnya, tapi..." Ketika berkata begitu, dia menatap ke kejauhan di langit. "Tapi, aku masih ingin menyelamatkannya." Rosa memarahi, "Kenapa? Kenapa?" Pemegang pedang tersenyum ringan. "Karena aku tidak ingin dia ditindas orang lain." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menuju langit dengan cepat. Bersambung. Bab 344 Lebih baik mati bertarung daripada tunduk. Kurang ajar. Di tengah langit bintang, suara Rosa tiba-tiba bergema. Sekejap kemudian, kekuatan yang dahsyat langsung mengunci cahaya pedang itu, kemudian dengan paksa menghentikan Selin di tempat. Rosa muncul di depannya. Dia menatapnya dan berucap dengan nada dingin, "Sini, biarkan aku lihat apakah ilmu pedangmu sudah berkembang selama ini." Jika saran tidak didengarkan, kekerasan adalah satu-satunya pilihan. Pemegang pedang tidak memedulikannya, melainkan menoleh ke arah Wulan. Apabila wanita ini tidak memiliki sedikit pun belas kasihan pada Sander, riwayatnya akan tamat hari ini. Melihat pandangan Selin, Wulan terdiam sejenak sebelum menggeleng. Pemegang pedang perlahan memejamkan matanya. "Kalian berdua maju bersama saja." Usai berkata demikian, dia tiba-tiba menyerang dengan pedangnya. Di tengah langit bintang, Sander mengendarai pedangnya. Setelah mencapai tingkat peri Suyue, kecepatannya meningkat cukup banyak. Namun,
dia tetap tidak dapat melepaskan diri dari para pengejar di belakangnya. Mereka mengejarnya begitu giat bak lalat yang mengejar daging. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara nyanyian kuno di belakang Sander. Sander tiba-tiba merasa gelisah. Pada saat berikutnya, ruang di hadapannya tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, dia menyadari bahwa ruang dan waktu di tengah arena telah terbalik. Dia seharusnya berlari ke depan, tetapi sekarang malah berlari ke belakang. Sander amat terkejut. Tiba-tiba, dia melancarkan serangan pedang. Serak! Sinar pedang langsung menghancurkan adegan di depannya. Saat ini, seorang pria tua berjubah sudah berdiri di depannya. Di sekitarnya adalah 6 kaisar agung nasib. Ditambah dengan pria tua berjubah ini, totalnya ada 7 kaisar agung nasib. Selain itu, pria tua berjubah ini juga seorang ahli sihir. Sander tampak mengerutkan kening. Dengan kekuatan saat ini, dia mungkin memiliki kesempatan dalam pertempuran 1 lawan 1, tetapi dalam pertempuran 1 lawan 7, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Kalaupun dia membakar tubuhnya, jiwa, dan darahnya hingga habis, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Pria tua berjubah melihat Sander di depannya, lalu berucap sambil tersenyum, "Kamu benar-benar mengejutkan kami. Meskipun hanya berada di tingkat kekalsian, kamu bisa melawan Kaisar Agung Nasib. Kalau ditempatkan di era peradaban abadi, kamu tetap menjadi monster di antara monster, jenius di antara jenius." Sander menatap pria tua berjubah itu, lalu bertanya, "Apa kamu seorang ahli sihir dari era peradaban abadi?" Pria itu mengangguk. "Ya." Sander berkata, "Aku pernah melihat Master Ilahi kuno, juga bertemu dengan ahli sihir, tapi belum pernah melihat ahli sihir dari era peradaban abadi. Bagaimana kalau kita berduel?" Pria itu bertanya sambil tersenyum, "Kamu ingin bertarung 1 lawan 1 denganku?" Sander menatapnya seraya menjawab, "Tolong beri aku pelajaran." Pria berjubah itu sedikit tersenyum. "Baiklah." Kemudian, dia menggerakkan tangannya. Di sampingnya, para kaisar agung mundur segera. Pria tua berjubah menatap Sander, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu duluan serang." Sander mengangguk. Tanpa banyak omong, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Serangkaian cahaya pedang merobek lokasi. Sejenak kemudian, Sander muncul di depan pria tua berjubah dan tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Jurus menebas langit menghunus pedang ke-70. Kali ini, dia juga menggunakan kekuatan segel dewa petir di tubuhnya, kekuatan alam dari pohon keramat alam, dan kekuatan dari segel. Kali ini, Sander benar-benar mengerahkan semua kekuatannya. Dengan satu serangan ini, langit bintang di lokasi langsung terbakar, lalu padam perlahan-lahan. Langit bintang ini sama sekali tidak mampu menahan kekuatan pedangnya. Namun, pria tua berjubah tetap tenang. Ketika Sander menyerang, tangan kanannya tiba-tiba terbuka dan cahaya emas tiba-tiba menyembur keluar dari telapak tangannya, lalu berubah menjadi sebuah perisai emas yang menghalangi tubuhnya. Bam! Perisai emas bergetar hebat, lalu pecah. Hanya saja, pada saat itu, tangan kanan pria tua berjubah tiba-tiba mendorong ke depan perlahan. Hanya perlahan. Bam! Seketika, Sander langsung terpental jauh. Begitu berhenti, dari mulutnya mulai mengalir darah perlahan. Sander menatap tubuhnya yang terluka. Pada saat ini, tubuhnya telah penuh dengan retakan. Dia terluka berat dalam satu serangan. Sander menyeka darah di sudut mulutnya,
kemudian menatap pria tua berjubah tidak jauh dari sana. Pria tua berjubah itu tersenyum. Mungkin kamu bisa melawanku kalau kamu mencapai tingkat Kaisar Agung, tapi sekarang kamu masih terlalu lemah. Sambil berkata, dia tiba-tiba menunjuk. Petir Dewa 9 Ilahi, turunlah. Blar. Petir langsung menyambar dari atas kepala Sander. Namun, menghadapi petir ini, Sander tidak bergerak. Dia membiarkan petir ilahi menenggelamkannya. Ketika melihat adegan ini, pria tua berjubah tiba-tiba mengernyit. Sebab, dia menyadari bahwa Sander sama sekali tidak terluka. Bahkan bukan hanya itu, Sander juga sedang menelan petir yang dia lepaskan. Pria itu menatap Sander. Kekuatan bencana petir. Sander mengambil napas dalam-dalam. Dia mengepalkan tinjunya. Kejutan petir yang mengerikan terus keluar dari dalam dirinya. Pada saat ini, pria tua berjubah tiba-tiba menunjuk. Dalam sekejap, angin suram melanda langit. Dari kejauhan, mata Sander tiba-tiba membelalak karena pisau angin sudah bergerak mendekatinya. Pisau angin itu terlihat biasa-biasa saja, tetapi kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat raut wajah Sander berubah. Dia tidak berani meremehkan. Sander menggenggam pedangnya dengan tangan kanan, lalu tiba-tiba dia menarik pedangnya. Jurus menebas langit menghunus pedang. Masih saja yang ke-70. Saat ini, 70 adalah batasnya. Sementara itu, melancarkan 2 kali serangan membuat tubuhnya juga sedikit terlalu lelah. Lengan kanannya telah muncul retakan kecil. Bam! Pada saat pedang ditebaskan, sinar pedang langsung hancur oleh pisau angin itu. Sander mundur terus-menerus. Selama dia mundur, pisau angin itu terus menyerang ke arahnya. Melihat adegan ini, Sander sangat terkejut. Angin apa ini? Bahkan, bisa memecahkan jurus menebas langit menghunus pedangnya. Dalam sekejap, pisau angin itu sudah sampai di depannya. Sander menunjukkan kekejaman di sorot matanya dan kembali melancarkan serangan pedang. Tak tertandingi. Bam! Dengan satu tebasan, pisau angin itu gemetar hebat dan terpaksa terhenti di tempatnya. Tetapi lengan kanan Sander mulai retak perlahan-lahan dan memancarkan semburan darah. Dia tetap tidak bisa menahan pisau angin itu. Tepat pada saat ini, Sander tiba-tiba berseru dan maju dengan pedangnya. Bam! Pisau angin itu langsung terpaksa mundur. Sementara itu, di kejauhan, pria tua berjubah tiba-tiba membuka telapak tangannya. Pisau angin itu langsung terbang ke telapak tangannya, lalu bergerak ringan seperti seorang peri. Pria tua berjubah menatap Sander dengan sedikit terkejut. Kemampuan pedangmu sangat luar biasa, bisa menahan angin bakaku. Angin baka. Sander menatap pria tua itu. Tangan kanannya menggenggam erat pedangnya. Sementara darah terus mengalir dari sudut mulutnya dan lengan kanannya juga terus berdarah. Kekuatan pria tua di depannya jauh lebih kuat dari seorang kaisar agung nasib biasa. Pada saat itu, pria tua berjubah tiba-tiba berkata, "Lagi." Usai berkata demikian, dia tiba-tiba menunjuk angin baka dengan lembut menggunakan tangan kirinya. Dalam sekejap, angin baka itu membesar dengan cepat dan langsung berubah menjadi pedang raksasa dan menyambar ke arah Sander dengan ganas. Di kejauhan, Sander melihat pedang raksasa yang terbentuk dari angin itu dengan panik. Dia melangkah maju dan tiba-tiba domain pedangnya muncul di sekitar. Ketika pedang raksasa itu memasuki domain pedangnya, wajahnya segera memucat. Hampir pada saat yang sama, Sander berubah menjadi sinar pedang dan menyerang langsung ke arah pedang raksasa itu. Tak tertandingi.
Bam! Pedang raksasa itu terhantam oleh pedang Sander dan tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat yang sama, Sander kembali menebas dengan pedangnya. Bam! Pedang raksasa itu hancur berkeping-keping. Angin baka langsung terhempas. Pada saat berikutnya, sebilah pedang langsung menyerang ke arah pria tua berjubah. Namun, pada saat yang sama, api tiba-tiba muncul di tangan pria tua berjubah. Api itu langsung menelan cahaya pedang Sander dan membuatnya terkejut. Dia gemetar, mundur ribuan langkah, dan saat dia berhenti, ruang di depannya telah menjadi hampa. Sander menatap pedangnya. Saat ini, pedangnya bahkan berubah menjadi semu. Melihat adegan ini, ekspresi Sander menjadi sangat serius. Dia menatap pria tua berjubah di kejauhan. Di tangan pria tua itu, ada api berwarna putih. Seiring dengan munculnya api itu, ruangan yang luas segera mulai meleleh dan sangat menakutkan. Pria tua itu menatap Sander dan bertanya sambil tersenyum, "Apa kamu tahu ini api apa?" Sander berbalik bertanya, "Api apa?" Pada saat ini, pohon keramat alam di dalam tubuhnya sedang pulih. Pria tua berjubah berucap sambil tersenyum, "Aku tahu kamu sedang coba menunda waktu dan memulihkan tubuhmu, tapi aku bisa memberitahumu, perbedaan kekuatan antara kita terlalu besar. Kalaupun kamu mencapai ranah kaisar, kamu tidak akan menjadi lawan bagiku." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kamu juga memiliki bakat yang bagus. Sayang sekali untuk membunuhmu seperti ini. Bagaimana kalau aku memberimu jalan keluar? Kalau kamu bersedia tunduk bersama alam semesta Guanxuanmu, aku bisa memutuskan memberimu dan alam semesta Guanxuan jalan keluar." Mendengar kata-kata tua berjubah, Sander terkejut. Pria tua ini bisa-bisanya mencoba menyuruhnya menyerah. Bukan hanya Sander yang terkejut, beberapa kaisar agung nasib di belakang pria tua berjubah juga tidak menyangkanya. Tujuan mereka kali ini adalah untuk membunuh Sander dan merebut benda ilahi, bukan untuk membujuknya menyerah. Tentu saja, mereka tidak berani berkomentar banyak. Pria tua berjubah ini memiliki posisi yang sangat tinggi di era peradaban abadi, jauh di atas mereka. Sander terdiam, seolah-olah sedang memikirkannya. Pria tua itu juga tidak terburu-buru. Dia menatap Sander dengan senyum tipis di wajahnya. Meskipun pemuda di depannya sangat berbakat, dia masih terlalu muda dan bukan lawannya. Pada saat itu, Sander tiba-tiba tersenyum. Orang-orang dari keluarga yang lebih baik mati bertarung daripada tunduk. Pria tua berjubah mengangguk sedikit. "Baiklah, kalau begitu, aku akan menghancurkanmu bersama alam semesta Guanxuan." Usai itu, tiba-tiba tangan kanannya terbuka. Di dalam telapak tangannya, api tiba-tiba meledak dengan kekuatan panas yang menakutkan. Dalam sekejap, ruang di sekitar mulai lenyap. Sander tersenyum ringan. "Ayo, kita mulai." Dengan kata-kata itu, dia hampir saja membakar tubuhnya dan jiwanya. Namun, pada saat itu, ruang di belakangnya tiba-tiba terbelah. Pada saat berikutnya, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di telinga Sander. Pria tua berjubah menatap ke arah belakang Sander. Kedua matanya sedikit memicing dan tampak serius. Sementara itu, para kaisar agung nasib di belakangnya juga memandang ke arah orang di belakang Sander dengan ekspresi serius di wajah mereka. Sander berbalik perlahan. Ketika melihat orang yang datang, dia tiba-tiba membeku di tempat. Sebab, dia tidak mengenal orang yang datang. Siapa dia? Bersambung. Bab 345. Halo, Bibi.
Di hadapan Sander, ada seorang wanita. Dia mengenakan jubah putih. Postur tubuhnya tegak seperti senjata. Tangan kirinya di belakang dan di pinggangnya ada sebuah kendi arak. Wanita itu memandangnya dengan tersenyum samar di wajahnya. Sander menyapa, "Bibi." Kata ini membuat wanita itu agak tersenyum. Dia menampilkan senyuman menawan seraya memuji, "Pintar sekali, Bibi." Sander pun tersenyum. Dia tahu, selain Bibi yang bergaun polos, dia memiliki beberapa bibi lainnya. Dikala melihat wanita di depannya, dia merasa sangat akrab. Itulah sebabnya, dia memanggilnya dengan sebutan Bibi. Bibi berpakaian putih itu menatap Sander. Senyum di wajahnya kian melebar. Sangat mirip dengan kakak. Sander pun melontarkan pertanyaan, "Ayah yang menyuruh Bibi untuk memastikan keselamatanku." Orang itu tersenyum, lalu menjawab, "Lia, cuma aku juga ingin melihatmu." Sembari menggosok lembut kepala Sander, dia menambahkan, "Geser ke samping, biarkan Bibi yang bertarung." Hanya saja, Sander malah menggeleng. "Bibi, bolehkah aku bertarung dulu?" Wanita itu sedikit terkejut mendengarnya. "Bertarung dulu?" Sander pun menganggukkan kepala. "7 orang, aku benar-benar tak mampu melawannya. Cuma kalau 1 orang, aku bisa mencobanya." Bibi berpakaian putih itu melihat Sander sejenak sebelum berucap sembari tersenyum, "Oke." Senyuman terukir di wajah Sander, lalu dia menoleh ke arah pria tua berjubah. "Tolong suruh 1 kaisar agung nasib untuk berduel denganku, bagaimana?" Pria itu melihat Sander sebentar, lalu tertawa sebelum berujar, "Hanya kalau bibimu bisa mengadang ke-6 dari kami." Dia baru selesai berbicara, energi pedang putih seketika menyerang dari belakang. Pria tua itu mengernyitkan alis. Dia berbalik mendadak dan membuka tangannya. Sebuah dinding api ribuan kaki muncul di depannya. Bam! Seiring terdengarnya suara keras, tembok api itu hancur karena serangan pedang tersebut. Kekuatan yang dahsyat membuat pria tua itu terpental jauh. Saat itu, di tempat pria tua tadi berdiri, ada seorang wanita bergaun putih. Dia memegang pedang panjang. Tubuhnya langsing dan wajahnya bak lukisan, seperti dewi turun ke bumi. Melihat kultivator pedang di depannya, para ahli dari era peradaban keabadian menjadi serius. Sander melihat wanita bergaun putih itu, lalu menyapa sambil tersenyum, "Bibi." Wanita itu melihat Sander di kejauhan dan tersenyum. Sangat tampan. Sander membalas seraya tersenyum, "Gen kita bagus." Mendengar kata-kata Sander, wanita bergaun putih itu memuji sambil tersenyum, "Mulutmu manis." Sander tampak tersenyum. Dia agak terkejut juga. Dia tidak menyangka akan ada 2 bibi yang datang sekaligus. Sementara itu, wanita bergaun putih melihat pria tua dan berkata sambil tersenyum, "Kalau dia ingin berduel sendiri, biarkan dia berduel sendiri. Bagaimana menurutmu?" Pria tua itu api di tangannya. Saat ini, api itu agak redup. Melihat ini, dia sedikit terkejut. Kultivator pedang di depannya bisa melukai api keabadiannya. Tampaknya dia meremehkan kekuatan alam semesta Guanxuan. Setelah memandang kedua wanita itu sejenak, pria tua berkata, "Karena dia ingin berduel, biarkan saja." Dia melihat ke arah sekelompok kaisar agung nasib. Siapa yang mau maju? Pada saat itu, Kaisar Nuan yang memegang tombak panjang melangkah perlahan. Dia melihat Sander dari kejauhan, lalu berucap sambil tersenyum ringan, "Untuk apa berduel sendiri? Biarkan kedua bibimu beraksi."
Mereka memiliki peluang yang cukup besar untuk memastikan keselamatanmu. Sander berkata sambil tersenyum, tidak perlu memprovokasi dengan kata-kata. Bagaimana kalau kita berduel? Hanya kita berdua, orang lain tidak ikut campur. Kaisar Nuan menatap Sander dan bertanya, kamu yakin? Sander mengangguk, yakin. Kaisar melihat kedua bibinya dan tersenyum tanpa berkata-kata. Sander mengerti maksudnya. Dia segera berbalik dan melihat kedua wanita itu, lalu berkata dengan serius, Bibi, aku akan bertarung 1 lawan 1 dengan orang ini. Kalau aku kalah, tolong jangan ikut campur. Wanita berpakaian putih menatap Sander dan bertanya, apa kamu yakin? Sander mengangguk, yakin. Setelah diam sejenak, dia pun mengangguk. Baiklah. Sander melihat ke arah Kaisar Nuan. Orang itu tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, kalau aku kalah nanti, tolong jangan ikut campur. Siapapun yang melakukannya, aku bukan hanya tidak akan berterima kasih padanya, tapi juga akan memperlakukannya sebagai musuh seumur hidup. Mendengar itu, pria tua berjubah dan Kaisar Agung Nasib lainnya mundur ke samping. Kedua bibi Sander juga mundur jauh. Wanita berpakaian putih menatap Sander dari kejauhan dan berkata dengan lembut, bocah ini benar-benar sombong. Wanita bergaun putih melihat Sander dari kejauhan. Matanya penuh dengan kekhawatiran. Tentu saja, dia tidak mengerti kekuatan Sander. Sebab, ini adalah pertemuan pertama mereka. Namun, dia memilih untuk percaya pada Sander. Anak muda ini penuh dengan percaya diri. Di kejauhan, Kaisar melihat Sander dan berkata sambil tersenyum, hanya berada di Kekalsian, tapi kamu berani menantang Kaisar Agung Nasib. Harus kuakui, kamu sangat berani. Semangat ini bahkan langka di zamanku. Jangan khawatir, aku juga tidak akan memanfaatkan keunggulanku untuk menindasmu. Sambil berkata demikian, dia membuka tangannya, kemudian dengan lembut menekannya ke bawah. Seketika, dia menekan tingkat kekuatan Kaisar Agung Nasib ke Kekalsian. Melihat ini, pria tua berjubah tampak mengernyit. Sebenarnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri. Anak muda ini bahkan berani menantang Kaisar Agung Nasib di tingkat Kekalsian. Apabila era peradaban keabadian benar-benar memanfaatkan keunggulan mereka, itu akan terlihat sedikit picik. Selain itu, Kaisar Nuan juga memiliki arogannya sendiri. Bagaimanapun, mereka yang bisa mencapai tingkat Kaisar Agung Nasib pasti adalah jenius di antara jenius. Sekarang, ketika seseorang mengajaknya berduel dengan dirinya beberapa tingkat di atas, dengan sifatnya yang angkuh, mana mungkin dia bisa menerimanya. Setelah menekan tingkat kekuatan, Kaisar Nuan melihat Sander dan berkata sambil tersenyum, ayo. Sander menatapnya dan berucap, mohon beri pelajaran. Usai itu, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Serak. Segera setelah itu, seberkas cahaya pedang merobek ruang. Di kejauhan, Kaisar Nuan tertawa, lalu menerjang ke depan dan menyerang dengan tombaknya. Tombak menyambar seperti naga dan bergelegak dengan bintang-bintang. Meskipun tingkatannya ditekan, aura yang dipancarkannya tidak berkurang sedikit pun. Terutama kekuatannya yang dahsyat. Bukan hanya tidak berkurang separuh, malah makin kuat. Kedua orang ini memilih langsung saling menyerang untuk pertama kalinya. Saat pedang dan tombak bertemu, secercah cahaya pedang dan kilauan tombak tiba-tiba meledak di depan mereka. Kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan kekuatan kedua sisi segera membuat mereka mundur bersama-sama. Namun, saat Kaisar Nuan mundur,
dia tiba-tiba melemparkan tombaknya ke arah Sander yang mundur jauh. Serak. Tombak panjang membawa kekuatan mengerikan saat menembus udara, lalu membelah dimensi, merobek-robek waktu dan ruang, menghancurkannya menjadi serpihan. Sungguh mengerikan. Tombak panjang bergerak cepat dan langsung menghantam Sander. Meskipun tombaknya tidak ada di tangan, kekuatannya malah lebih besar. Menghadapi serangan tombak yang menakutkan ini, Sander tidak memilih untuk mundur. Pada saat ini, dia tidak bisa mundur. Dia mengayunkan pedangnya dengan kedua tangannya ke depan. Tak tertandingi. Aura yang dipancarkan oleh pedang ini tidak kalah dengan kekuatan tombak kaisar. Tak tertandingi. Meskipun berhadapan dengan Kaisar Agung Nasib, Sander tidak merasa takut atau ingin mundur. Lakukan saja. Meskipun potensinya lebih rendah, kekuatannya hanya sedikit lebih lemah. Bam! Sander mengayunkan pedangnya. Meskipun dia memukul mundur tombak itu, dia sendiri juga langsung terpental cukup jauh. Begitu dia berhenti, darah segar mulai mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ada kerutan kecil yang muncul di kedua lengannya. Darah perlahan-lahan mengalir ke dalam pedangnya. Pedang itu berubah menjadi warna merah darah. Pedang yang berlumuran darah. Melihat adegan ini, pria tua berjubah dan yang lainnya lagi-lagi menjadi serius. Mereka terkejut, anak muda ini sungguh luar biasa. Dia bisa bertarung dengan Kaisar Agung Nasib. Perlu diingat bahwa meskipun Kaisar Agung Nasib telah menekan kekuatannya, basis kultivasi Kaisar Agung Nasib masih sama. Pada saat ini, melihat bahwa anak muda ini dapat bertarung dengan kekuatannya, hal ini membuat mereka sangat terkejut. Di kejauhan, Kaisar Nuan membuka telapak tangannya. Tombak yang terpental oleh Sander segera kembali ke tangannya. Dia melihat tombak yang ada di tangannya. Terdapat banyak retakan di tombak itu. Melihat adegan ini, Kaisar Nuan tersenyum. Dia tertawa terbahak-bahak sebelum melanjutkan, "Menarik. Mari kita lanjutkan." Setelah ucapan itu terlontarkan, dia tiba-tiba memelesat maju dan menusuk ke arah Sander di kejauhan dengan tombaknya. Tanpa jurus yang berlebihan, hanya tusukan sederhana seperti itu, tetapi kekuatan yang terkandung dalam tusukan itu mampu mengubur seluruh galaksi. Yang paling mengerikan adalah saat tusukan itu mengarah ke Sander, tidak ada kekuatan yang bocor keluar. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya di dalam tombak. Dia tahu bahwa anak muda di depannya pasti akan memilih untuk bertarung dengan kekuatannya. Jika begitu, kalaupun fisik anak muda ini sangat kuat, dia pasti tidak mampu menahan kekuatan tusukan ini. Dia akan menentukan kemenangan dengan satu tusukan ini. Sebagai Kaisar Agung Nasib, bahkan berasal dari era peradaban keabadian, tentu saja dia memiliki kebanggaannya sendiri. Apabila dia bertarung dengan seorang pemuda berusia 18 tahun sebanyak 300 ronde, kalaupun dia menang pada akhirnya, itu juga dianggapnya sebagai kekalahan. Oleh karena itu, dia ingin menyelesaikannya dengan cepat. Satu tusukan menentukan segalanya. Pada saat ini, Sander juga merasakan kekuatan mengerikan dari tusukan ini. Dia tahu bahwa orang di depannya akan menentukan kemenangan atau kekalahan dengannya dengan satu tusukan. Mundur. Tidak ada cara untuk mundur. Menghadapi tusukan ini, apabila mundur, dia akan terlihat lemah. Ketika dia bertarung dengan lawan sekuat itu, begitu lengah, dia tidak akan memiliki peluang menang. Tentu saja, dia juga tidak memikirkan untuk mundur. Sander tidak mundur dan malah melompat maju. Dia meraih pedang darah di tangannya kanan dengan erat.
Sorot matanya dingin tanpa ada emosi. Dalam sekejap, jarak antara keduanya berubah dari ribuan meter menjadi sangat dekat. Kaisar Nuan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menusuk dada Sander. Ketika semua orang berpikir bahwa Sander akan menahan serangan itu dengan pedangnya, Sander malah membiarkan tombak itu menembus dadanya. Tidak menahannya. Melihat adegan ini, semua orang di lokasi seketika berubah pucat. Bahkan, kedua bibinya juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Sander akan membiarkan serangan itu menembus tubuhnya. Kedua wanita itu menjadi tegang. Kaisar di depan Sander mengubah ekspresinya dalam sekejap. Dia baru saja ingin mundur. Namun, pada saat ini, Sander tiba-tiba melompat maju dan melancarkan serangan pedang ke perutnya. Dia menggunakan nyawa untuk bertukar nyawa. Kaisar Nuan meraung kesal, kemudian menghantam dengan satu pukulan. Hampir bersamaan, Sander melepaskan pedangnya dan memukul menggunakan tangan kanannya dengan kuat. Teknik tinju penghancur dunia. Lagi-lagi memilih untuk bertarung sekuat tenaga. Bam! Seiring terdengarnya suara keras, Sander dan Kaisar Nuan terlempar keluar bersama-sama. Saat terbang, keduanya terlempar puluhan ribu meter. Ketika Kaisar berhenti, wajahnya lagi-lagi berubah pucat karena dia menemukan bahwa tubuhnya sedang terbakar. Kaisar Nuan segera melihat pedang darah di perutnya. Dia berseru dengan terkejut, kekuatan garis keturunan. Darah Sander telah masuk ke tubuh Kaisar Nuan dan memakan habis garis keturunannya. Merasakan kengerian dari garis keturunan iblis yang gila ini, Kaisar Nuan tidak ragu-ragu. Dia segera memusnahkan tubuhnya sendiri, tetapi garis keturunan iblis gila Sander telah menyatu dengan jiwanya. Melihat adegan ini, bukan hanya Kaisar Nuan, tetapi semua orang di sekitar, termasuk pria tua berjubah juga terkejut. Garis keturunan apa ini? Bisa-bisanya begitu aneh. Kaisar Nuan segera duduk. Dia mencoba keras menekan. Pada saat ini, dia terlihat sangat terkejut dan ketakutan. Di sisi lain, pada saat Sander akan jatuh, dua tangan tiba-tiba menopangnya. Itu adalah kedua bibinya. Salah satu dari mereka memandang Sander di pangkuannya. Saat itu, Sander terus mengeluarkan darah dari mulutnya. Lengan kanannya bahkan sudah terluka parah dan terdeformasi. Tulang-tulang di dalamnya patah dan darah terus mengalir dari perutnya. Sander melihat kedua wanita di depannya. Dia tiba-tiba tersenyum pahit karena darah terus mengalir dari mulutnya. Sulit baginya untuk berbicara. Kedua bibi, kalian, lihatlah, jika mereka tidak mengambil keuntungan dari jumlah, aku masih bisa menahannya. Bersambung.